Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Wahyu Lestari dengan NIM 23021060014. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek pembuatan laporan keuangan sederhana berbasis web. Di era digital saat ini, pencatatan keuangan tidak lagi harus dilakukan secara manual. Dengan memanfaatkan teknologi web, kita dapat membuat aplikasi sederhana yang mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara otomatis, rapi, dan mudah digunakan. Aplikasi ini sangat dibuat menggunakan konsep front-end web development dengan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript. Melalui video ini, saya akan menjelaskan latar belakang tools yang digunakan, serta proses pembuatan dan hasil dari aplikasi laporan keuangan berbasis web yang telah saya buat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat penerapan teknologi web di bidang akuntansi. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan akuntansi. Proses pembelajarannya sebelumnya bersifat konvensional, kini mulai beralih ke pembelajaran berbasis digital. Salah satu bentuk pembelajaran digital yang efektif adalah menggunakan media pembelajaran berbasis web. Media pembelajaran berbasis web memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep akuntansi secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung melalui aplikasi sederhana. Dan di sini latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan website sebagai media pengolahan dan menyajikan informasi. Dalam bidang akuntansi, pencatatan dan pelaporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikembangkan secara digital berbasis web. Website yang baik harus memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan, serta mampu menyajikan data secara jelas. Oleh karena itu, penguasa front-end web development menjadi sangat penting dalam pengembangan aplikasi laporan keuangan sederhana berbasis web. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan sederhana berbasis web ini adalah yang pertama, membuat sistem pencatatan keuangannya sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, menerapkan konsep front-end web development dalam kasus nyata. Yang ketiga, menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menampilkan laporan keuangan. Yang terakhir, melatih keterampilan praktik pemrograman web menggunakan Visual Studio Code. Dan selanjutnya pengertian front-end web development. Front-end web development merupakan bagian dari pembangunan website yang berfokus pada tampilan dan interaksi pengguna. Front-end development bertanggung jawab terhadap elemen visual yang terlihat oleh pengguna seperti layout, warna, tombol, front input, dan navigasi dalam aplikasi laporan keuangan berbasis web. Front web berperan penting dalam penampilan data keuangan agar mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Teknologi front-end yang digunakan yang pertama HTML, yaitu sebagai struktur halaman, CSS sebagai pengantar tampilan dan desain, dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk interaksi dan pengelolaan data. Ketiga teknologi ini digunakan secara terpadu untuk membangun aplikasi web yang sederhana namun fungsional. Peran HTML dalam aplikasi keuangan. HTML digunakan untuk membangun struktur dasar aplikasi laporan keuangan seperti yang pertama, judul aplikasi, yang kedua, from input transaksi seperti tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan yang ketiga, tabel laporan keuangan, dan yang terakhir, HTML berfungsi sebagai kerangka utama agar dapat data ditampilkan secara struktur di halaman web. Peran CSS dalam aplikasi keuangan. CSS berfungsi untuk mempercantik tampilan aplikasi laporan keuangan agar yang pertama, tampilan lebih rapi dan menarik. Yang kedua, warna dan font mudah dibaca. Yang ketiga, tabel laporan terlihat jelas. Yang keempat, aplikasi nyaman digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir, dengan CSS, aplikasi keuangan sederhana terlihat lebih profesional dan user-friendly.
Peran JavaScript dalam aplikasi keuangan. JavaScript digunakan untuk memberikan fungsi interaktif seperti yang pertama, mengolah data transaksi keuangan, yang kedua, menghitung total pemasukan dan pengeluaran, yang ketiga, menghitung saldo akhir, yang keempat, menampilkan data transaksi secara otomatis ke tabel, dan yang terakhir, JavaScript membuat aplikasi laporan keuangan dapat berjalan secara dinamis tanpa perlu database. Tools yang digunakan dalam praktek pembuatan aplikasi laporan keuangan sederhana berbasis web. Tools yang digunakan adalah yang pertama Visual Studio Code sebagai kode editor, yang kedua browser atau Google Chrome untuk menjalankan aplikasi, yang ketiga HTML, CSS, dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman, dan yang terakhir Visual Studio Code dipilih karena ringan, mudah digunakan, dan mendukung pengembangan web. Selanjutnya, deskripsi aplikasi laporan keuangan. Aplikasi laporan keuangan sederhana berbasis web ini berfungsi untuk yang pertama mencatat transaksi pemasukan, yang kedua mencatat transaksi pengeluaran, dan yang ketiga menampilkan laporan keuangan dalam bentuk tabel, dan yang terakhir menampilkan saldo keuangan secara otomatis. Jadi, aplikasi ini cocok digunakan untuk usaha kecil, koperasi, atau latihan pembelajaran akuntansi. Dan selanjutnya, struktur halaman web. Struktur halaman web dalam aplikasi ini terdiri dari yang pertama header atau judul aplikasi, yang kedua from input transaksi, yang ketiga tabel laporan keuangan, dan yang terakhir informasi total pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Jadi, struktur ini dirancang agar pengguna mudah memahami alur pencatatan keuangan. Selanjutnya, alur kerja aplikasi. Alur kerja aplikasi laporan keuangan yang pertama menggunakan mengisi form transaksi, yang kedua data dimasukkan melalui tombol simpan, yang ketiga JavaScript memproses data, yang keempat data tampil pada tabel laporan, dan yang terakhir saldo otomatis diperbarui. Alur ini menunjukkan penerapan langsung front-end web development. Selanjutnya, manfaat aplikasi berbasis web. Manfaat dari aplikasi laporan keuangan berbasis web. Yang pertama, memudahkan pencatatan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan perhitungan manual. Yang ketiga, data tersaji secara cepat dan jelas. Yang terakhir, mudah dikembangkan lebih lanjut. Jadi, aplikasi ini menjadi contoh penerapan teknologi web dalam bidang akuntansi. Keterkaitan dengan pembahasan jurnal, pembuatan aplikasi ini menunjukkan bahwa yang pertama, front-end web development berperan penting dalam tampilan dan fungsi website. Yang kedua, HTML, CSS, dan JavaScript efektif digunakan untuk aplikasi nyata. Yang ketiga, praktek langsung meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemrograman web. Dan yang terakhir, website yang responsif dan user-friendly meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembuatan aplikasi laporan keuangan sederhana berbasis web, dapat disimpulkan bahwa front-end web development memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi berbasis website. Pengguna HTML, CSS, dan JavaScript yang dikembangkan melalui Visual Studio Code mampu menghasilkan aplikasi yang sederhana, fungsional, dan mudah digunakan. Penerapan ini juga membantu meningkatkan keterampilan pemrograman web sekaligus pemahaman konsep laporan keuangan. Selanjutnya, ada saran. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan yang pertama, menambahkan database untuk menyimpan data, dan yang kedua, menambahkan fitur cetak laporan, dan yang tiga, mengembangkan aplikasi menjadi berbasis login pengguna, dan yang terakhir, menggunakan framework front-end. Dan ini ada 3 referensi yang saya buat. Yang pertama ini adalah optimasi penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript dalam implementasi desain UI UX pada situs web profil perusahaan. Dan yang kedua ini saya mengambil dari peningkatan kompetensi front-end web programming, pelatihan bahasa pemrograman HTML dan CSS bagi mahasiswa. Dan yang ketiga ini, saya mengambil jurnal dari pembahasan mengenai front-end web development dalam ruang lingkup web development.
Kemarin saya sudah membuat website laporan keuangan dengan memanfaatkan Visual Studio Code sebagai media pengembangan. Website ini dibuat untuk mendukung proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan berbasis web. Selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil dari website yang telah saya buat, mulai dari tampilan halaman utama, from input transaksi, hingga contoh penyajian laporan keuangan sederhana. Jadi yang pertama kita buka aplikasi Viscode. Nah, lalu kita cari di file, open folder, lalu local disk C, exam, htdocs. Nah, ini laporan posisi, ini laporan keuangan. Lalu kita select folder. Nah, ini. Dari satu folder tadi, di dalamnya ada 3 file. Ada index.html, script.js, style.js. Jadi index.html ini untuk halaman utama. Script.js ini untuk mengatur proses tambahan data. Terus style CSS ini untuk mengatur desainnya. Jadi masing-masing file ini punya tugas sendiri supaya rapi. Lalu bagian judul. Nah, ini H1 ini untuk bagian judul. Ini nanti tampilan di halaman webnya. Terus input tanggal digunakan untuk mengisi tanggal transaksi, lebih mudah karena tinggal pilih tanggal aja. Untuk input keterangan ini yaitu digunakan untuk menulis keterangan transaksi, contohnya alat tulis, gaji, kayak gitu. Terus jenis. Nah, jenis ini digunakan untuk apakah uang masuk atau keluar, supaya tidak salah untuk mencatatnya. Nah, di sini ada jumlah. Nah, jumlah ini untuk input uang. Jadi untuk input jumlah uangnya itu digunakan untuk mengisi jumlah uang dalam rupiah. Hanya bisa diisi angka aja yang ini. Nah, ini selanjutnya ada buton tambah data. Nah, ini yaitu tombol tambah data. Fungsinya kalau tombol diklik, data akan diproses menyalakan fungsi tombol data dari JavaScript. Fungsinya untuk menambahkan data keuangan ke tabel. Lalu ini tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk menampilkan data keuangan yang sudah diinput. Nah, ini ada judul kolom tabel kan, ada nomor, tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, saldo. Lalu di ini total pemasukan. Nah, ada total pemasukan, ada total pengeluaran, ada saldo akhir. Jadi total pemasukan ini nanti seluruh uang masuk, terus ada total pengeluaran. Nah, nanti akan berubah otomatis. Lalu ini menghubungkan JavaScript ini, script.js ini, file script dihubungkan ke halaman ini. Semua perhitungan diproses ada file tersebut. Jadi file ini dihubungkan ke halaman script.js ini. Jadi fungsi script
JS ini untuk mengelola laporan keuangan sederhana. Program ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, baik uang masuk maupun uang keluar. Nah, lalu menghitung secara otomatis. Nah, fungsi utama dari program ini yaitu mengambil data input, yaitu untuk tanggal, keterangan, terus jenis transaksi, jumlah gitu. Yang kedua itu memvalidasi data agar tidak ada kolom yang kosong. Terus menghitung uang masuk dan keluar sesuai jenis transaksi. Terus menambah atau mengurang saldo secara otomatis, menyimpan tombol pemasukan dan pengeluaran, seperti itu. Lalu untuk style JS ini, nah ini yang pertama kan body. Nah, body ini fungsinya untuk mengatur jenis font menjadi Arial agar mudah dibaca. Lalu background ini memberi warna belakang halamannya. Lalu padding ini memberi jarak agar tampilan tidak mepet ke tepi layar. Nah, H1 ini fungsinya yaitu membuat judul berada di tengah halaman agar tampilan lebih rapi dan formal. Ada container, yaitu ini fungsinya ini membatasi tampilan agar tidak terlalu melebar. Terus margin auto ini membuat konten tengah halaman. Nah, background ini memberi warna latar halaman, jarak dalam, dan sudut pembuatan. Nah, ini bisa diubah-ubah ya untuk warnanya ini. Terus box shadow ini memberi bayangan agar terlihat seperti kartu. Lalu ada button. Nah, button ini memberi warna tombol, memberi warna teks, terus membuat teks tebal gitu. Lalu untuk cursor point-nya ini, kursor point ini berubah jadi tangan saat diarahkan ke tombol nanti. Terus ada button hover. Nah, ini mengubah warna tombol saat disentuh mouse, memberi efek interaktif agar pengguna tahu tombol bisa diklik. Lalu tabel, fungsinya ini membuat tabel lebar penuh, terus menggabungkan jenis tabel agar lebih double, terus memberi jarak atas antara tabel dan elemen sebelumnya gitu. Terus ada tabel TH dan tabel TD. Ini memberi garis tabel tepi, memberi jarak isi sel, terus membuat teks rata tengah, berlaku untuk judul, kolom, dan isi tabel. Nah, tabel TH ini memberikan warna tabel khusus pada header tabel dan memudahkan membedakan judul, kolom, dan isi data. Lalu summary. Nah, summary ini mengatur tampilan ringkas laporan, terus memberi jarak dan tabel, memberi warna latar dan padding, membuat bagian ringkasan terlihat terpisah dan jelas gitu. Nah, selanjutnya kita melihat codingan yang sudah jadi kita di Google Chrome. Lalu kan htdocs, localhost, lalu kita menyimpannya tadi laporan keuangan. Nah, lalu kita enter. Bisa.
Nah, ini laporan keuangan sederhana. Nah, ini udah jadi kan? Lalu tampilannya seperti ini. Nah, kita coba untuk menambahkan data. Semisal tanggal 15 Desember 2025, keterangannya ini kita buat gajian bulan Desember. Jenisnya ini kita pilih pemasukan, lalu jumlahnya ini kita isi 5 juta. Lalu kita klik tambahkan data. Nah, ini udah masuk. Lalu kita mencoba lagi untuk jenis pengeluarannya. Semisal tanggal 20 Desember 2025, keterangannya ini kita membeli handphone. Lalu ini kita pilih pengeluaran. Lalu untuk harganya, nah jumlahnya ini kita isi 4 juta. Lalu kita tambahkan data. Nah, secara otomatis menambahkan ke tambah data ini kan. Ada tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran. Nah, ini sudah menjumlah sendiri atau mengulang sendiri. Jadi otomatis ya. Nah, ini sudah jadi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.